mereka mikir sendiri, enggak. Tapi Allah kasih petunjuknya, Allah kasih pedomannya. Wala yatrukuhum risayatinil insi wal jin. Allah tidak biarkan mereka para hamba itu diombang-ambingkan oleh syaitan dari kalangan manusia atau jin. Bal innahu yursilur rusul. Bahkan Allah utus para rasul mubassirin wa mundzirin wa da'inan nasa li salamatihim. Yang memberi kabar gembira, memberi peringatan, menyeru manusia supaya mereka selamat. Wa husni aqibatihim fid dunya wal akhirah, dan supaya mereka mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi Rasul Allah utus. Rasul menyampaikan ilmu. Tugas kita mempelajari ilmu. Datang ke majelis-majelis ilmu yang disampaikan di dalamnya ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penjelasan bait yang ke-131. Kemudian di bait yang ke-132, Bapak Ibu, wa syartu man ukrima bin nubuwati hurriyatun zukuratun kakuwatin. Nah, dan syarat orang yang dimuliakan dengan kenabian, ya, atau syarat seorang nabi itu adalah hurriyatun, orang yang merdeka, zukuratun, laki-laki, kakuwatin, nah, seperti dia punya kekuatan. Nah, di bait yang ke-132 ini, Bapak Ibu dan sekalian, dijelaskan tentang syarat-syarat seorang nabi berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahwa seorang nabi yang Allah berikan karunia, ya, dia ada syaratnya. Di antara syarat seorang nabi itu yang pertama al-hurriyah, merdeka, ghairu mamluk, bukan seorang budak atau hamba sahaya. Karena hamba sahaya di bawah kekuasaan seseorang, di bawah kekuasaan tuannya, dia tidak bisa leluasa, maka dia harus orang merdeka, gitu. Tidak mungkin seorang nabi itu dari budak. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat nabi itu adalah zukurah. Zukurah itu laki-laki, Bapak Ibu. Fala yakunu ar-rasulu illa minaz zukur wala yakunu minal inath. Rasul itu pasti laki-laki, tidak mungkin perempuan. Fala isafin nisa'i nabiyun, tidak ada satupun wanita yang menjadi nabi. Nanti dalilnya ada. Walaupun ya wacana sebagian orang ada kok katanya nabi dari kalangan wanita. Dulu waktu kami kuliah ngambil jurusan ya tafsir ya hadis, wacana itu dikembangkan gitu. Jadi ada nabi dari kalangan wanita, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, maka itu adalah kalamun batilun, ucapan batil, bertentangan dengan ayat Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 9. Sudah cukup satu ayat ini menjelaskan bahwa seorang nabi, seorang rasul itu harus laki-laki. Dan laki-laki, dalam surah Yusuf ayat 109 Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura, kecuali kaum laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka dari penduduk suatu negeri. Itu jelas, illa rijalan, hanya laki-laki yang diutus menjadi nabi dan rasul. Nah, wallahu alam, mereka yang mengangkat wacana ada kok nabi dari kalangan wanita, mereka baca atau tidak ayat ini. Tapi nah, di antara yang kami waktu itu dengarkan, dalil yang mereka kemukakan, ya, ada beberapa dalam Al-Qur'an. Jadi kata mereka, dalam Al-Quran dijelaskan ada wanita-wanita yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi dan Rasul itu dapat wahyu. Ada
wanita yang dapat wahyu? Contoh siapa? Nah, contohnya ya ibunda Musa alaihi salam. Ibunya Musa, ibu Nabi Musa alaihi salam. Silakan Bapak Ibu buka dalam surah Al-Qasas ayat ke-7. Di sana dikatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunda Musa supaya disusui itu Musa. An ardi'i. Nah, kan dikasih wahyu kata mereka. Berarti ibunya Musa itu adalah nabi. Nah, itu karena faktanya diberi wahyu. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kata wahyu dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Ada kitab judulnya Nafahat fi Ulumil Quran, karya Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad rahimahullah. Diterangkan, bahkan syaitan aja bisa ngasih wahyu gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau udah wahyu berarti pasti yang dapat wahyu nabi. Bahkan sebagian mufassir ketika menafsirkan ayat ini tadi surah Al-Qasas 7, yang dimaksud wahyu di sini kana bimakna al-ilham, laisa an-nubuwah. Bukan kenabian. Bukan wahyu kenabian tapi ilham. Perintah al-amrul khafi. Itu. Yang ya disampaikan kepada ibunda Musa walaisan nubuwah. Allah memberikan ilham kepada ibunya antara di'i summa takzipuhu fil yam, setelah disusui dialirkan di sungai ya, di peti itu. Hadza wahyun min nau'i al-hidayah walaisa minan nubuwah. Ini wahyu petunjuk, bukan wahyu kenabian. Ini aja sudah terbantah. Lalu kata mereka, ada lagi siapa? Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Dalam surah Maryam ayat 17 Allah mengatakan fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basaran sawiyya, katanya. Kami utusan kepada Maryam bintu Imran alaihi salam ruhana, maksud malaikat kami ya, yang menyerupai manusia sempurna. Nah, Allah mengirim malaikat Jibril, ruhana di sini ya, Jibril alaihi salam, yukallimuha, berbicara kepada Maryam ya, memberikan kabar gembira. Wa yubassiruha bi Isa alaihi salam. Nah, maka dalam surah Ali Imran juga dikatakan ayat 42, wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki. Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Nah, kata mereka, ini nabi ini, Allah pilih Maryam. Allah berikan wahyu, Allah kirim bahkan Jibril kepada Maryam. Berarti Maryam itu adalah ya nabi berdasarkan fakta ini, kata mereka. Nah, tapi para ulama jumhur mengatakan, qala jumhur al ulama anna Maryam laysat nabiyah. Maryam bukan seorang nabi, walakinnaha mulhimah, mukallimah minal malaikah. Tapi Maryam memang diberi ilham, diajak bicara oleh malaikat. Wa wahyuha wahyu takrim wa tabsir. Wahyuha wahyu takrim wa tabsir. Wahyu yang Allah berikan lewat Jibril tadi adalah wahyu untuk memuliakan dan untuk memberikan kabar gembira. Walaisa wahyan nubuwatan, bukan wahyu kenabian, tapi wahyu takrim wa tabsir. Itu kata mayoritas ulama. Maka nggak bisa berdalil dengan surah Ali Imran ayat 42 ini untuk menyatakan bahwa Maryam ada seorang nabi. Enggak. Itu. Lalu yang ketiga katanya ada satu lagi, siapa? Siti Saroh, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada dasarnya kata mereka. Dalam surah Az-Zariyat ayat 29 Allah Ta'ala mengatakan fa'aqbalat imra'atuhu, nah, fi dharratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Jadi ketika para malaikat bertamu
dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu Nabi Ibrahim, ya. Gitu. Pada ayat sebelumnya untuk mengabarkan bahwa Ibrahim akan melahirkan, akan punya anak. Waktu itu usia beliau sudah sekitar 100 tahun. Siti Saroh usianya 90 tahun. Nah, lalu datang mereka memberikan kabar bahwa akan punya anak. Nah, Siti Saroh ketika mendengar itu, ya datang. Nah, sambil memukul wajahnya, pipinya gitu ya. Lalu mengatakan, saya kan wanita yang akim, mandul, masa sih saya bisa punya anak? Gitu. Nah, Saroh ada di situ. Fakallamuha mubasyarah. Para malaikat yang menyerupai manusia itu berbicara langsung memang kepada Ibrahim dan kepada istrinya Saroh. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, dalam surah Az-Zariyat ayat ke-29. Nah, wahyu kabar yang dibawa oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim, kepada Siti Saroh, Saroh itu adalah, ya, jadi al malaikatu khotobuha mubasyaratan bil busra. Nah, malaikat langsung berbicara kepada beliau, kepada Saroh, memberikan kabar gembira akan kelahiran seorang anak. Itu. Karena memang sudah lama, udah tua nggak punya anak. Siapa anaknya? Siti Saroh itu punya anak nanti Ishak. Nah, tapi sebelum itu karena lama nggak punya anak, Saroh meminta Ibrahim untuk menikahi Hajar. Hajar itu ada yang mengatakan budaknya, nah Siti atau pembantunya Siti Saroh. Nah, akhirnya Ibrahim pun menikah dengan Hajar, lalu punya anak namanya Ismail. Ketika punya anak cemburu Saroh. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim dibawa ke dari Palestina dibawa ke Mekah, lalu ditinggalkan di sana. Nah, dan Saroh pun akhirnya punya anak namanya Nabi Ishak. Itu Bapak Ibu. Nah, wanita-wanita yang disebutkan dalam beberapa ayat tadi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu laisa wahyan nubuwah, tapi bimaknal ilham bi irsalil malak wa laisal wahyu an-nabawi. Ya, itu artinya ilham, Allah utus memang kepada mereka malaikat, bukan wahyu kenabian. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, apalagi kalau kita baca tadi surah Yusuf ayat 109. Allah tegas mengatakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Nah, jadi setelah ini Bapak Ibu, kalau ada orang ngomong ada kok nabi perempuan, bantah dengan ayat-ayat ini tadi. Bantahan telaknya berdasarkan surah Yusuf ayat 109. Nah, waktu itu dalam diskusi memang kami tidak mencari, harusnya dicari nih. Bantah langsung, coba baca tuh dalam surah Yusuf ayat 109. Jadi wanita itu enggak bisa, Allah tidak mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan wanita. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi zukurah kakuwatin, karena laki-laki itu ya secara fisik cenderung lebih kuat daripada perempuan. Aqdaru ala al-jihadi fi sabilillah. Dia lebih kuat untuk berjuang di jalan Allah. Aqdaru ala tabligir risalah. Lebih mampu untuk menyampaikan risalah Allah. Nah, wa asbaru ala adan nas, dan lebih sabar menghadapi ya kezaliman ya orang-orang yang mungkin mencaci maki, menghina dan seterusnya. Maka dalam surah Ali Imran ayat 36 Allah mengatakan walaisa dzakaru kal
unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan gitu. Nah, ini tapi bukan berarti ini menghinakan perempuan, enggak. Tidak sama sekali. Nanti ada orang bilang, "Oh, ini dalil yang misoginis," katanya. Misoginis itu dalil-dalil yang merendahkan perempuan. Enggak. Tidak ada merendahkan. Jadi perempuan tidak direndahkan. Allah hanya memilih yang lebih pas, lebih pantas untuk mengemban risalah. Nah, tentu Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. A'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini. Nah, jadi, Allah lebih tahu siapa yang pantas menjadi nabi dan rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapa yang lebih pantas untuk mengemban risalahnya. Dalam surah Al-An'am ayat 126. Baik, yang pertama tadi syaratnya apa? Huriyah, merdeka. Yang kedua zukuroh. Yang ketiga al-quwah. Punya kekuatan, qawiyan fi azimatihi wa iradatihi wa badanihi hatta yatamakkanu minal qiyami bi'a'i ar-risalah. Kuat keinginannya, kuat semangatnya, kuat fisik badannya, sehingga dia memungkinkan untuk mengemban beban-beban risalah. Nah, kalau orang yang lemah tidak bisa dia mengemban risalah ini. Nah, maka dalam surah Maryam ayat 12 misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwatin." Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan. Khudzu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian dengan kekuatan. Nah, risalah itu butuh kepada kekuatan. Kuwatu azimatin wa iradatin. Kuat azimah itu keinginannya, irodahnya kuat. Nah, itu syarat yang ketiga, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain, di bait yang ke-133 dikatakan, wala tunalu rutbatun nubuwati bil kasbi wat tahdzibi wal putuwah. Dan tidaklah bisa didapatkan rutbatun nubuwah. Nah, tingkat kenabian itu tidak bisa didapatkan bil kasbi, dengan usaha yang dilakukan oleh siapapun. Nah, kalau kita misalnya, aku pengen jadi nabi lah. Wah, berusaha piye carane jadi nabi, dipelajari, dicari di komputer, di Google gitu. Bagaimana cara-cara bisa menjadi nabi. Nah, jadilah musodik gitu ya. Yang ngaku menjadi nabi. Nah, ternyata nabi itu harus tapa dan seterusnya. Nggak, laisa bil kasbi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, dan tidak pula bi at-tahdzib. Tahdzib itu dididik. Gitu. Itu enggak bisa. Jadi ada pesantren calon para nabi. Itu enggak bisa, Bukan dengan cara itu. Memang ada sebagian para filsuf mengatakan, innal insana yumkinu an yasira nabiyan bi sifatihi idza hazzaba nafsahu wa rawwadha 'alal ibadah. Ini kata para filsuf, sebagian filsuf Orang itu mungkin dia menjadi nabi kata mereka kalau dia mendidik dirinya. Dia latihan betul-betul mendidik dirinya dengan serius untuk beribadah, dilatih terus. Nah, ada istilah riyadhah dalam diskursus wacanya toriko itu ada istilah riyadhah. Latihan terus zikir puluhan ribu kali dari ba'da isya sampai subuh misalnya. Nah, selama
seminggu gitu ya. Kalau berhasil bisa zikir dari ba'da isya sampai subuh selama seminggu, wah itu bisa tuh dapat kenabian misalnya. Lah enggak bisa. Nah, untuk dapat ilmu supaya bisa jadi nabi misalnya tidak boleh tidur selama 10 hari. Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak bisa. Ada teman saya itu ingin dapat ilmu kanuragan. Nah, kata gurunya itu nggak boleh tidur selama seminggu. Dia berusaha itu. Saya tanya, Pak, kenapa kok sampean bisa pengen gitu punya ilmu kanuragan? Karena saya ini sering kelahi gitu, supaya menangan gitu. Nah, biar menangan saya harus punya ilmu kanuragan. Nah, lalu gurunya itu menyuruh dia untuk tadi riadoh, tirakat. Apa tirakatnya? Jangan tidur selama 1 minggu. Nanti sudah sempurna 1 minggu, ya setelah fajar subuh baru boleh tidur. Wah, dia berusaha, itu hampir berhasil kata dia. Beliau cerita hampir berhasil. Jadi tinggal beberapa ngantuk, jalan sempoyongan, jatuh, jalan lagi dan seterusnya. Terus dia jalan terus. Tinggal beberapa jam, dia sambil menunggu waktu subuh, kan jalan tuh supaya nggak ngantuk. Padahal ngantuknya luar biasa kata dia ya. Wallahualam benar atau tidak. Ini pengakuannya ya. Akhirnya menjelang mungkin 2 jam sebelum subuh, wah ini udah mau subuh, udah mau berhasil lah ya. Akhirnya pulang ke rumahnya, senderan di balai-balai. Tahu-tahu bablas tidur. Tidak berhasil saya katanya. Nah, itu nggak bisa Bapak Ibu. Dilatih sehebat apapun orangnya untuk tadi dapat derajat kenabian itu tidak mungkin. Nah, ini tidak mungkin. Maka kalau ada orang mengatakan seperti itu, fakalamuhu kalamun batil. Itu adalah perkataan batil. Gitu. Karena kenabian itu ikhtiarun minallahi wastifa'u minallahi azza wajal. Wallahu a'lam haitsu yaj'alu risalatah. Itu adalah pilihan Allah. Allah sendiri yang milih siapa yang pantas untuk dijadikan nabi. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak pula dengan al-futuwah, Bapak Ibu. Apa itu al-futuwah? Nah, al-futuwah itu ini istilahnya dalam tradisi sufi. Jadi di kalangan para sufi ada keadaan di mana seseorang ya tajam pikirannya, bersih jiwanya, sehingga siap untuk menerima wahyu. Nah, bahkan yumkinu an yara al malaikata yanziluna alaihi li sofai nafsihi. Orang ini mungkin dia bisa melihat malaikat turun karena saking bersihnya jiwanya. Gitu. Kata para sufi. Jadi ada orang sudah sampai pada level futuwah. Nah, kalau sudah sampai pada level futuwah, tajam pikirannya, bersih jiwanya, siap menerima wahyu tadi. Bahkan dia bisa melihat malaikat karena bersih jiwanya. Maka sufi itu memang fokusnya bagaimana tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Tapi sayangnya cara membersihkan hatinya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat amalan-amalan zikir-zikir yang mereka karang sendiri, gitu. Nah ini, maka kata saya Shalih bin Fauzan, wa hadza hadiyan wa kalamun batil. Ini adalah omong kosong, omongan ngaco, perkataan yang batil. Ya. Andai kata ada orang sangat soleh Bapak Ibu, soleh sekali, istiqomah, ya, sholat jamaah 5 waktu tak pernah tertinggal selama 40 tahun, seperti Sa'id bin al-Musayyab. Ini ulama yang selama 40 tahun sholat jamaah 5 waktu gak pernah tertinggal, dan selalu di shop yang pertama. Sa'id bin al-Musayyab, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dihormati oleh ulama pada zamannya. Nah, istiqomah beliau dalam beribadah itu ya
andai kata gitu ya, ibadahnya luar biasa, sholat malamnya tidak pernah putus, puasa Senin Kemisnya istiqomah, bahkan mungkin dia puasa Daud ya. Rajin sodakohnya, pokoknya luar biasa deh itu ibadahnya. Itu pun ya Bapak Ibu, fa innahu la yakunu bimujarradi dzalika yastahiqu an-nubuwah. Sesungguhnya nah, orang yang seperti itu ya, tadi ibadahnya istiqomah dan luar biasa, itu tidak menunjukkan bahwa dia berhak untuk mendapatkan kenabian. Kenapa? Li'anna an-nubuwata innama ikhtiyarun minallahi jalla jalaluh wa huwa a'lamu biman yasluhu laha. Itu murni hak prerogatif Allah Ta'ala untuk memilih siapa orang yang pantas untuk menjadi nabi, bukan dengan latihan ya, bukan dengan riyadhah, bukan dengan tirakat, bukan. Nah, ya baik Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ini sudah isya ya. Ya kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut sedikit. Ya monggo yang bertugas sebagai muadzin azan isya silahkan. Ya alhamdulillah Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ya kita sudah sampai di waktu isya ya. Kami tambah satu bait ya. Di bait yang ke-134 Al-Imam As-Safari mengatakan lakinna hafadlun minal maula al-ajalu liman yasha'u min khalqihi ilal ajal. Akan tetapi hak kenabian itu, hak kembali kepada dhamir hak itu kembali kepada kenabian. Lakinnaha, akan tetapi kenabian itu fadlun minal maula, merupakan karunia ya, keutamaan dari Allah al-Maula. Al-ajal liman yasha'u min khalqihi ilal ajal, yaitu ya ajalun nubuwah, maksudnya bagi orang yang dikehendaki oleh Allah min khalqihi, dari makhluknya, ila al ajal, sampai ya ajal yang kedua ini maksudnya akhir kenabian atau akhir risalah. Nah, kapan akhir kenabian atau akhir risalah? Ajalur risalati intaha bibi satir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Itu jadi para nabi dan rasul itu ya dipilih oleh Allah Ta'ala, diberikan karunia yang agung ini dari hamba yang terpilih, yakni min khalqi Adam alaihi salam ila khatamin nubuwah bi Muhammadin sallam, dari ya penciptaan Adam alaihi salam sampai ya akhir kenabian, yaitu Nabi Muhammad. Pannubuwatu madiyah mundu khalqillahi Adam. Jadi kenabian itu terus berlangsung sejak mulai Allah ciptakan Adam. Fa Adamu awwalu nabiyyin fa huwa nabiyyun mukallam. Nabi Adam ada seorang nabi tapi bukan rasul. Nabi Adam itu seorang nabi yang diajak bicara. Wa man jaa ba'dahu minal anbiya'i ila an khutimu, dan siapa saja yang datang setelah Adam dari para nabi ya, sampai ditutup dengan nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa ajalun nubuwah. Ini dia ajal atau akhir kenabian, yaitu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka setelah Nabi Muhammad, setelah Rasulullah, tidak lagi ada nabi. Maka Mirza Ghulam Ahmad di Pakistan, Musaddiq di Indonesia, Musailamah Al-Kadzab dulu di Arab, itu ngaku-ngaku nabi. Nah, orang yang mengaku nabi itu kafirun murtad ya, karena menyelisihi ya kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira demikian yang bisa kita bahas Bapak Ibu sampai bait yang ke-134 ya. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang lalu kan Ustaz disampaikan kalau Rasul itu ada sekitar 300, kemudian yang 25 dicatat dalam Al-Quran, sedangkan Nabi ada ribuan. Terus tadi kan syarat Nabi itu
Khidir dan Uzair ya. Beda pendapat tentang apanya ini? Oh, apakah mereka nabi atau bukan? Iya. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, memang ada hadis ya yang menjelaskan bahwa adadul anbiya mi'ah wa arba'ah wa isruna alf nabi ya, ada 124.000. Wa annar rusul minhum salasumi'atin wa salasata asyara rasulah. Sementara rasul itu ada 313 orang rasul. Hadis akhrajahu Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, juga disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tetapi isnaduhu dhaif ya. Sanad hadis ini dhaif, dan para ulama memang mendhaifkan hadis rincian gitu, bahwa jumlah rasul ada 313, jumlah nabi ada 124.000. Nah, tapi yang jelas jumlah mereka memang banyak. Maka rusulan qad qasasnahum alaika walam naksushum alaika, kata Allah Al-Qur'an. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepada engkau Muhammad dalam Al-Qur'an. Dikisahkan, ada kisahnya yang 25 itu kan. Tapi ada juga rasul-rasul yang lam naksushum alaik, yang tidak kami kisahkan kepadamu. Nah, Uzair disebut namanya dalam Al-Qur'an. Khidir disebut nggak dalam surah Al-Kahfi? Disebut nggak namanya secara? Hah? Enggak, itu disebut dalam hadis ya, Khidir. Nah, jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, lalu kenapa ada khilaf ya di kalangan para ulama bahwa Khidir, ada yang mengatakan ada seorang nabi, bahkan yang mengatakan Khidir itu sampai sekarang masih hidup katanya. Ada yang berkeyakinan seperti itu. As-sahih yang benar enggak, beliau sudah wafat ya. Nah, Uzair, orang-orang Yahudi bahkan mengatakan Uzair ibnullah, adalah anaknya Allah. Nah, memang Uzair ini menguasai Taurat ya. Dia banyak paham tentang Taurat, Uzair ini. Nah, sehingga orang-orang Yahudi atau ya Bani Israel yang menganggap dia seorang seorang yang mulia, sehingga dianggap sebagai anak Allah. Nah, adapun berkaitan ada yang mengatakan ini nabi atau ini bukan nabi, ya Allahu alam ya. Kita selama tidak ada dalil yang tegas misalnya sampaikan oleh Nabi bahwa Khidir ada seorang nabi, Uzair ada seorang nabi, selama tidak ada dalil tegas ya kita katakan wallahu alam. Kecuali kalau ada dalil secara tegas bahwa Khidir adalah nabiyyun min anbiya'illah wa kadzalika Uzair nabiyyun min anbiya'illahi azza wajal, maka kita tegas katakan karena ada dasar bahwa Khidir atau Uzair adalah nabi Allah. Nah, yang jelas mereka ini orang-orang soleh. Dan para nabi itu dari kalangan orang-orang soleh. Tentang kepastiannya itu wallahu a'lam bishawab. Yaitu Pak Didi ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Cukup Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, baik, demikian Bapak Ibu dan sekalian. Jadi terakhir nih kuis, siapa yang bisa jawab? Mana dalil yang menunjukkan bahwa nabi itu adalah hanya laki-laki? Dalam? Masya Allah, luar biasa antum hafal ya. Nah, betul sekali. Dalam surah Yusuf ayat 100. Siapa wanita-wanita katanya menurut sebagian orang dia mendapat wahyu dan dianggap juga sebagai nabi? Siapa saja? Maryam, Siti Sarah, sama ibunya Musa. Disebutkan nggak dalam Al-Quran kalau mereka dapat wahyu? Ya. Tapi apakah mereka nabi? Lah, itu hanya ilham. Hah? Ibunya Musa namanya? Allah alam nggak disebutkan ya. Dalam Musa disebut ibunya Musa. Kalau ibunya Musa, anak saya ada di rumah. Anak saya namanya Musa juga ya. Ya baik Bapak Ibu dan sekalian, demikian yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri hadiahnya. Nah, nanti dapat kopiko dari Pak Tarto nanti ya. Ya baik. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.